Fakta menakjubkan tentang negara Brazil. Brasil terkenal dengan karnaval, pantai yang indah, hutan lebat, dan tentu saja pesta liar. Tapi ada lebih banyak lagi hal menarik di negara yang menakjubkan ini. Sebagai negara yang dibangun di atas latar belakang budaya, ras, dan agama yang bercampur, Brasil dipenuhi dengan kisah-kisah menarik yang menarik sekali untuk dibagikan. Tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Channel Indo7 mendaftar beberapa fakta unik tentang Brasil. Jadi tonton video ini sampai habis dan subscribe terus Indo7. Fakta Brasil yang harus Anda ketahui. Brasil adalah rumah bagi salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Ilha da Queimada Grande, atau dikenal sebagai Pulau Ular, berjarak kurang lebih 150 km dari Sao Paulo, tetapi Anda tidak akan dapat mengunjunginya. Siapapun dilarang menginjakkan kaki di pulau itu tanpa izin tertulis dari Angkatan Laut Brasil. Ini karena pulau tersebut dipenuhi ular golden lancelet yang terancam punah. Diperkirakan ada 1 ular per meter persegi di pulau itu. Populasi ular yang padat bukanlah alasan utama untuk melarang siapapun menginjakkan kaki di pulau itu. Namun, lancelet ini memiliki racun super ampuh yang menyebabkan neokrosis, kegagalan organ, pendarahan otak, dan pendarahan usus yang tentunya bukanlah oleh-oleh yang ingin Anda bawa pulang dari perjalanan ke Brasil. Hanya beberapa orang yang diizinkan di pulau itu. Mereka adalah ilmuwan yang mempelajari ular dan insinyur angkatan laut yang melakukan perawatan tahunan di mercusuar otomatis. Lebih dari 10 juta liter bir dikonsumsi selama Karnaval Brasil. Karnaval Brasil terkenal di seluruh dunia. Selama acara itu, lebih dari 2 juta orang turun ke jalan setiap hari untuk menyaksikan parade dan pesta. Dan tentu saja, ada banyak bir untuk dinikmati. Karnaval dimulai pada hari Jumat sebelum Rabu Abu dan berakhir pada tengah hari pada Rabu Abu. Ini adalah pendahuluan Prapaskah, yaitu puasa 40 hari untuk kelompok agama Yahudi Kristen. Meskipun sangat sedikit penganut agama-agama ini yang benar-benar berpuasa, sebagian besar cenderung meninggalkan kesenangan atau keburukan, seperti coklat atau merokok, selama 40 hari. Either way, karnaval ini pasti mengalahkan hari pancake sebagai pesta Prapaskah. Ada ratusan pesta, jalanan, dan parade yang diadakan di Brasil selama karnaval. Semuanya menampilkan beberapa tarian paling ikonik di Amerika Selatan. Tetapi yang paling populer berlangsung di Sambadrome, Rio. Di sini, sekolah-sekolah samba dari seluruh kota bersaing untuk menampilkan yang terbaik. Kendaraan hias yang besar, kostum yang rumit, dan tarian yang atraktif membuat pertunjukan ini seringkali menghabiskan biaya jutaan dolar untuk diproduksi dan masing-masing berlangsung hingga 75 menit. Sambadrome sendiri dapat menampung lebih dari 80.000 penonton dengan lebih dari 1,5 juta orang mengunjungi arena selama karnaval setiap tahun. Selama Karnaval Brasil, lebih dari 25.000 toilet portable dipasang di Rio de Janeiro. Bahkan dengan masuknya toilet besar-besaran ini, buang air kecil di tempat umum masih menjadi masalah selama Karnaval. Jika Anda mempertimbangkan volume bir yang dikonsumsi, seharusnya ini tidak mengejutkan ya.
Untuk memerangi perilaku ini, denda untuk buang air kecil di depan umum telah dinaikkan dari $44 USD menjadi $130 USD. Artinya jauh lebih hemat untuk mengantri dan menggunakan toilet seperti yang seharusnya. Brasil adalah negara terbesar di belahan bumi selatan. Dengan luas sekitar 8,5 juta kilometer persegi, Brasil menjadi negara terbesar di belahan bumi selatan dan setara dengan 50% dari daratan Amerika Selatan. Luas wilayahnya bisa menelan Uni Eropa 2 kali dengan ruang kosong dan menepati lebih dari 5% dari seluruh daratan dunia. Ini sering disebut-sebut sebagai negara terpanjang di dunia juga, tapi begitu juga dengan Chili. Sebagai catatan, tergantung pada sumber mana yang Anda gunakan. Anda akan menemukan bahwa kedua negara tersebut berada pada jarak sekitar 4.300 km pada titik terpanjangnya. Mengukur secara akurat negara sebesar ini jauh lebih sulit daripada yang Anda kira. Orang Brasil tidak dianggap Hispanik. Istilah Hispanik dan Amerika Latin sering digunakan secara bergantian di dunia berbahasa Inggris. Namun ini tidak benar. Hispanik mengacu pada orang-orang yang berasal dari negara berbahasa Spanyol. Karena bahasa resmi Brasil adalah bahasa Portugis. Orang Brasil tidak dianggap Hispanik. Tapi mereka dianggap Amerika Latin. Amerika Latin mengacu pada siapa saja dari negara Amerika Tengah atau Selatan yang menggunakan salah satu bahasa Roman, Perancis, Spanyol, atau Portugis. Ada bahasa Roman lainnya, tetapi ini tidak digunakan sebagai bahasa resmi di Amerika Selatan. Lebih rumit lagi, Belize dan Guyana di mana bahasa Inggris adalah bahasa utama, dan Suriname di mana bahasa Belanda digunakan, tidak dianggap sebagai negara Amerika Latin atau Hispanik. Bukti menunjukkan pemukiman manusia di Brasil dimulai lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu contoh manusia paling awal di Amerika. Sebelumnya diyakini bahwa orang-orang Clovis yang mungkin menyeberang ke Amerika melalui jembatan darat Bering adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di benua ini. Di dalam tempat perlindungan Batu Pedra Furada di Taman Nasional Serra de Capivari, Brasil, para ilmuwan menemukan kayu yang terbakar dan apa yang tampak seperti peralatan batu yang berusia sekitar 50.000 tahun. Meskipun hal ini diperdebatkan oleh beberapa sarjana, ini menandai bukti paling awal yang mungkin tentang manusia di Amerika. Di dalam Taman Nasional yang sama, lukisan batu yang berusia antara 22.000 dan 36.000 tahun juga telah ditemukan. Ada lebih sedikit perselisihan seputar ini karena gambar yang dengan jelas menggambarkan manusia yang terlibat dalam kegiatan bertarung, makan, melarikan diri, dan kawin. Sungai Amazon akhirnya mencapai lautan di Brasil. Membentang hampir 7.000 km dari Peru ke Samudra Atlantik, Sungai Amazon akhirnya bertemu dengan laut di sekitar Ilha de Marajó, salah satu pulau paling menarik di Amerika Selatan.
Pulau sungai ini kaya akan beberapa satwa liar paling mengesankan di Amerika Selatan, termasuk kerbau, kaiman, dan piranha. Setiap detik, lebih dari 209 juta liter air tawar mengalir ke Samudra Atlantik dari Amazon. Ini setara dengan 83 kolam renang Olimpiade per detik. Volume air tawar begitu besar sehingga dapat dideteksi lebih dari 150 km ke laut. Pemilihan adalah hal wajib di Brazil. Mulai tahun 1932, setiap orang yang berusia antara 18 dan 70 tahun harus memilih dalam pemilihan umum. Mereka yang berusia 16 hingga 17 dan mereka yang berusia di atas 70 tahun memiliki pilihan untuk memilih jika mereka mau, tetapi tidak wajib. Orang-orang yang buta huruf juga diizinkan untuk tidak memilih dalam pemungutan suara. Untuk memenangkan pemilihan presiden di Brasil, seorang kandidat harus memenangkan lebih dari 50% suara. Jika jumlah ini tidak tercapai pada putaran pertama pemungutan suara, putaran kedua dimulai. Putaran kedua ini hanya menampilkan dua kandidat paling populer dari pemungutan suara pertama. Brasil juga menggunakan campuran dari standar first past the post system, serta representasi proporsional dan variasi metode The Hunt untuk memilih pejabat. Ibu kota Brasil adalah Brasilia. Ini salah satu hal yang sering mengecoh orang. Ibu kota Brasil bukanlah Rio de Janeiro atau Sao Paulo. Kota terpadat ketiga di Brasil, Brasilia adalah ibu kotanya. Kota ini dibangun pada akhir 1950-an untuk memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro setelah 197 tahun ke lokasi geografis yang lebih sentral. Brasilia dibangun dalam 41 bulan dan dirancang oleh Lúcio Costa. Brasil adalah satu-satunya negara di dunia yang membentang di garis khatulistiwa dan daerah tropis Capricorn. Banyak negara dapat mengklaim bahwa memiliki garis khatulistiwa melalui negaranya, yaitu Ekuador, Kolombia, Brazil, Sao Tome dan Principe, Gabon, Republik Kongo, Republik Demokrasi Kongo, Uganda, Kenya, Somalia, dan Indonesia. Khatulistiwa yang juga melintasi perairan yang dikendalikan oleh Maladewa dan Kiribati, tetapi tidak melintasi daratan mereka. Demikian juga Tropic of Capricorn melintasi melalui Chili, Argentina, Paraguay, Brazil, Namibia, Botswana, Afrika Selatan, Mozambik, Madagaskar, dan Australia. Tropic of Capricorn juga melintasi perairan yang dikuasai oleh Tonga dan Polinesia Prancis, tetapi tidak benar-benar melintasi daratan mereka. Tetapi Brasil adalah satu-satunya negara yang cukup besar dan terletak dengan sempurna yang membentang sekitar 3.230 mil atau 5.200 km dari Khatulistiwa hingga Tropic of Capricorn. Nah, itulah berbagai fakta menarik tentang Brasil. Terus follow channel Indo7 ini ya, dan nantikan video-video kami berikutnya.